Kepada sahabatku di dunia yang bertetangga, aku menulis dengan jari yang masih hangat karena baru saja menyusun 3 kata yang mengubah sore ini. Aku tidak akan menjelaskan aturan dunia kami, karena aku percaya kau akan merasakan arahnya dari setiap kalimatku. Di sini, kata bukan hiasan, kata adalah alat, kata adalah saklar, kata adalah kode. Satu kata yang keliru bisa merusak kebun, dan satu kalimat yang tepat bisa memulihkan sebuah jembatan. Karena itu kami berbicara perlahan, bukan karena malas, melainkan karena setiap suku kata menanggung akibat. Ada hari ketika aku sangat rindu untuk bergosip tanpa beban, tetapi di sini gosip bisa menjadi batch job yang memicu ribuan tindakan kecil. Kami punya compiler yang membaca niat dan struktur kalimat sebelum melepasnya ke dunia fisik. Compiler itu memeriksa apakah kata kerja yang kupilih selaras dengan izin yang kumiliki hari ini. Setelah itu kalimatku masuk ke sandbox, dan di sana energi tindakannya diperkecil supaya tidak mengganggu orang lain. Hanya setelah audit log disiapkan, kalimatku diluncurkan secara aman. Begitulah aku baru saja menulis 3 kata untuk memulihkan dahan mangga tetangga yang patah. Aku memilih kata tumbuh, aku mengikatnya dengan kata perlahan, lalu aku menutupnya dengan kata selesai. Dahan itu tidak melonjak liar, ia kembali tumbuh setara dengan ritme tanah dan udara. Kau mungkin bertanya, apakah anak kecil di sini bisa bicara seenaknya? Anak kecil belajar sintaks etika, bahkan sebelum membaca cerita tentang pahlawan. Mereka menghafal cara bertanya yang tidak memaksa dunia tunduk terlalu cepat. Mereka menghafal kata maaf yang benar, karena maaf yang benar menutup proses yang masih berjalan. Di sekolah, guru mengajarkan pemanasan lidah sebelum berbicara penting agar neuron tidak terpeleset ke kata yang salah. Ada pelajaran tentang ambiguitas dan cara mengikatnya dengan penjelas yang jernih. Ada kompetisi debat yang bukan untuk mengalahkan lawan, melainkan untuk mengurangi kebisingan semantik. Kami juga punya profesi yang mungkin kau suka dengarnya. Ada phrase engineer yang merancang frasa aman untuk kebutuhan publik. Ada semantik auditor yang memeriksa kebocoran makna sebelum rilis. Ada desainer metafora yang membuat kiasan efisien agar daya eksekusi tidak boros. Aku bekerja sebagai pengawas lisensi penutur tingkat 3. Tugasku memantau reputasi dan akurasi semantik para penutur yang mengirim perintah ke fasilitas umum. Penutur tingkat 3 boleh mengubah struktur ringan di sekitar lingkungan kota. Kami tidak boleh menyentuh sistem sungai atau gerak tanah tanpa konsensus warga. Jika aku melanggar batas, lisensiku akan dicabut dalam 1 sore. Pencabutan itu terasa seperti kehilangan suara, padahal aku masih bisa berbicara. Rasanya seperti semua kataku menjadi dummy function yang tidak lagi terhubung ke dunia. Pernah ada kasus seorang seniman kehilangan lisensi karena membuat puisi yang ambigu. Puisi itu mengandung metafora tentang letupan, dan kota kecil kami menafsirnya sebagai perintah untuk membuka semua kuncian lampu. Lampu taman menyala tanpa pola, dan serangga malam tersesat dari jalurnya. Tidak ada yang terluka, tetapi kota menjadi gelisah. Seniman itu menangis, dan kami ikut bersedih. Sidang etika memutuskan agar ia mengikuti kelas penyempurnaan diksi selama 100 jam. Setelah itu, lisensinya kembali, dan karyanya menjadi lebih jernih. Kami menyadari bahwa ketulusan saja tidak cukup, karena dunia kami membaca bentuk kalimat, bukan isi hati yang tidak diucapkan. Mungkin kau akan berkata, bahwa di duniamu kata hanya menggerakkan manusia, bukan batu atau air. Di sini kata menggerakkan manusia, dan setelah itu menggerakkan batu dan air dengan pola yang bisa diawasi. Karena itu, etika berbicara kami mirip dengan keamanan siber di tempatmu. Ada firewall yang memblokir frasa kasar yang bisa memantik kekacauan. Ada rate limit untuk kata perintah yang berdampak luas. Ada whitelisting untuk kosakata yang aman dipakai anak. Kami juga punya pasar library kata.
Vendor menjual paket metafora yang hemat energi dan mudah dipelajari. Pemerintah mengeluarkan lisensi untuk library tertentu agar pengguna tahu batasnya. Ada perdebatan tentang open source mantra melawan proprietary idiom. Aku sendiri mencintai yang terbuka, tetapi aku mengerti perlunya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Salah satu anugerah paling besar dari sistem ini adalah cara kami memandang niat. Niat bukan sekadar rasa di dada. Niat harus dinyatakan agar compiler bisa membacanya. Kami menyebutnya pre-intent check, dan itu menolong kami memilih kata yang tepat. Kebiasaan ini mengubah cara kami bertengkar. Pertengkaran menjadi lebih lambat, tetapi lebih jujur. Kau tidak bisa menyelipkan sindiran tajam lalu pura-pura tidak bermaksud menyakiti. Sistem akan menanyakan ulang hingga makna tidak lagi berlipat. Tentu saja, ada orang yang mencoba menipu sistem. Mereka belajar mencampur bahasa agar filter bingung. Kami menamai teknik itu polyglot exploit. Mereka merangkai idiom dari dua bahasa, sehingga perpaduannya lolos dari kamus keselamatan. Pernah ada orator yang memanipulasi pasar sayur hanya dengan pidato pagi. Ia memuji kata segar lalu menautkannya dengan kata langka, dan harga melompat tanpa kendali. Kami menutup celah itu dengan pembaruan aturan pada audit log. Sejak saat itu, kata langka tidak bisa diikat langsung ke kata segar untuk transaksi massal. Aku masih ingat rasa jam 6 pagi ketika suara pedagang menegang. Aku menulis beberapa kalimat peredam agar pasar kembali tenang. Kalimat itu bekerja seperti embun yang menurunkan panas. Kau mungkin ingin tahu bagaimana rasanya jatuh cinta di sini. Jatuh cinta terasa seperti mempelajari huruf baru yang belum ada di alfabet. Kami berjanji dengan kalimat yang ringan, tetapi bergizi. Kami berhati-hati agar kata janji tidak memicu tindakan besar yang tidak kita pahami. Ada kelas komitmen yang mengajarkan cara menutup kalimat tanpa menciptakan utang pada alam. Ada pula ritual sunyi di mana pasangan menguji kompatibilitas diksi mereka. Jika diksi mereka tidak sejajar, maka kata sayang bisa terdengar seperti alarm bagi tanah. Kau akan tertawa jika mendengar lagu anak-anak di sini. Liriknya sederhana, tetapi setiap bait dirancang agar tak menyalakan mesin kota. Kami menaruh kata permainan di bawah batas energi yang aman. Anak-anak tertawa, dan kota tetap tidur dengan damai. Rumahku kecil tetapi hangat. Di meja kerja ada keyboard seperti milikmu, namun tombol enter kami tidak mengirim pesan, tombol enter kami menutup kalimat agar aman. Di layar ada editor yang memeriksa tekanan emosional pada kata kerja yang kupilih. Jika tekanannya terlalu tinggi, editor menyarankan sinonim yang lebih ramah. Setiap pagi, aku menulis daftar niat. Daftar itu bukan untuk diriku saja, daftar itu memberi panduan bagi compiler sepanjang hari. Aku menulis ingin menyirami anggrek tanpa menetes ke balkon tetangga. Aku menulis ingin menata ulang cahaya ruang tamu tanpa mengganggu serangga malam. Kau mungkin berpikir semua ini melelahkan. Memang melelahkan di awal, tetapi kini terasa wajar seperti memeriksa spion sebelum belok. Kami menjadi makhluk yang cermat, dan dari kecermatan itu tumbuh kelembutan baru. Kami belajar bahwa kalimat yang pelan bisa lebih kuat daripada teriakan. Kami belajar bahwa bisikan yang jelas lebih aman daripada seruan yang kabur. Namun dunia kami tidak selalu damai. Ada kelompok yang mencoba memonopoli library kata yang populer. Mereka menaruh harga tinggi pada metafora penyembuh. Masyarakat melawan dengan membuat versi terbuka yang hampir sama. Perang ini tidak memakai pedang, perang ini memakai kamus. Pada suatu malam, aku bermimpi pasar kata terbakar oleh rumor. Pagi itu aku bangun dengan pesan darurat dari pusat lisensi. Kami diminta menulis kalimat pendingin untuk menahan spekulasi.
Aku menulis dengan hati yang dingin dan tangan yang cepat. Kalimatku memanggil angin kecil di rangka kota. Angin itu tidak merusak genteng. Angin itu hanya menurunkan suhu obrolan. Sore harinya rumor surut, dan vendor menurunkan harga. Kami menyimpan log pembelajaran dari kejadian itu agar generasi berikutnya tidak mengulang. Log itu ringkas dan mudah dibaca dan bebas dari kesombongan. Aku ingin mengirimmu satu rahasia kecil tentang bicara yang aman. Rahasianya adalah menyebut benda dan dampaknya dalam satu tarikan napas. Jika menyiram, sebut juga aliran dan tujuan. Jika menghangatkan, sebut juga batas dan waktu. Dengan cara itu, kalimat tidak menggelembung menjadi perintah liar. Di kota kami ada taman yang seluruh tata kelolanya berbasis kata. Pintu masuk terbuka jika kau menyapa penjaga dengan salam yang jelas. Air mancur naik hanya jika kau mengucapkan naik sampai angka yang kau sebut. Jika kau menyebut naik tanpa angka, air mancur akan menolak karena takut berlebihan. Di tepi taman ada patung yang berubah warna sesuai obrolan pengunjung. Jika obrolan hangat, patung memantulkan cahaya lembut. Jika obrolan keras, patung meredup agar orang kembali tenang. Patung itu bukan polisi, patung itu cermin. Kota kami memakai lebih banyak cermin daripada palu. Kami percaya bahwa manusia yang melihat dirinya sendiri akan belajar menyesuaikan kata. Ada kalanya aku merindukan kebisuan total. Kebisuan total di sini berarti memutus akses suaraku ke compiler untuk sementara. Saat itu aku bisa berteriak di pantai tanpa mengubah bentuk pasir. Itu seperti libur panjang untuk suara. Setelah kembali, suaraku terasa lebih jernih. Aku juga ingin bercerita tentang seorang teman yang lisensinya hilang. Ia seorang pencerita yang hebat. Ia suka bereksperimen dengan idiom baru. Suatu malam, ia menyusun kalimat yang terdengar lembut, namun ikatan kata kerja di dalamnya terhubung ke ritual lama yang lupa ia tinjau. Kalimat itu membangunkan angin di atap kota. Angin tidak merusak, tetapi menumbuhkan bayang-bayang yang membuat anak kecil sulit tidur. Temanku menangis dan meminta maaf pada forum warga. Lisensinya diputus selama 3 bulan. Di masa itu ia mempelajari ulang cara memasang tanda baca, agar niatnya selalu terbaca. Kini ia kembali bercerita dengan gaya yang lebih terang. Ia berkata padaku bahwa kehilangan itu justru membuka pintu kesabaran. Kami merayakan kepulangannya dengan piknik sunyi di taman kata. Kami menulis selamat datang di udara, lalu membiarkannya larut menjadi aroma roti. Di sini aroma dan suara kadang saling menyapa dengan cara yang tidak bisa kuterangkan. Mungkin karena dunia, kami menenun makna ke dalam indera yang berbeda. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika di duniamu kata tidak menggerakkan batu, kata menggerakkan manusia, maka apakah manusia itu tidak lebih berat dari batu? Apakah kata di duniamu sudah cukup aman untuk hati? Apakah ada firewall untuk cemburu? Apakah ada rate limit untuk amarah? Jika belum ada, mungkin kau bisa meminjam kebiasaan kami. Sebelum bertengkar, sebutkan dulu niatmu. Katakan bahwa kau ingin dimengerti, bukan ingin menang. Katakan bahwa kau ingin berdamai, bukan ingin membungkam. Dengan itu, lidahmu akan lebih pelan dan telingamu lebih luas. Kami punya ritual kecil untuk keluarga. Setiap makan malam, ada satu kalimat yang disusun bersama. Kalimat itu bertugas menenangkan rumah pada malam itu. Biasanya kami memilih kalimat ringan yang menyatukan rasa lapar, rasa syukur, dan rencana besok pagi. Saat anakku takut gelap, kami menulis kalimat yang menyalakan bintang buatan di dinding. Bintang itu tidak mengganggu burung malam, karena sandbox membatasinya di dalam kamar. Anakku tertidur sambil menghitung titik cahaya.
Di kantor lisensi aku memeriksa laporan pelanggaran kecil. Mayoritas hanyalah salah ucap yang tertahan di sandbox. Terkadang ada laporan kreatif dari musisi. Mereka meminta batas energi yang lebih longgar untuk panggung konser. Kami memberi izin terbatas dengan jam yang ketat. Musik melompat, tetapi tidak menyenggol atap toko. Penonton pulang dengan dada hangat dan kota tetap teratur. Aku sering memikirkanmu saat berjalan pulang. Aku membayangkan kau membaca surat ini sambil minum sesuatu yang hangat. Aku membayangkan kau tersenyum ketika menemukan cara kami mengkiat kata ke aksi. Aku juga membayangkan kau tertawa saat mendengar istilah zero-day idiom. Zero-day idiom adalah kiasan baru yang belum terdaftar di sistem keamanan. Begitu idiom itu populer, kami harus menambal filter agar tidak dipakai untuk memotong antrean etika. Pernah ada remaja yang menemukan idiom yang bisa melewati antrian di wahana taman. Mereka cepat senang dan cepat tertangkap. Kami memanggil mereka dan memberikan kelas publik tentang keadilan. Setelah itu, idiom tersebut resmi terdaftar sebagai kata yang hanya boleh dipakai untuk keadaan darurat. Kau lihat betapa cepatnya kami belajar ketika dampaknya nyata. Kami memang tidak bebas seperti burung, tetapi kami juga tidak takut seperti batu. Kami adalah manusia yang menimbang suara. Di kotaku ada perpustakaan kata yang selalu ramai. Pengunjung datang untuk menguji kalimat di ruang simulasi. Di sana kau bisa mengucap kata panen tanpa membuat padi betulan bergerak. Ruang simulasi memberimu laporan tentang etika, risikonya, dan biaya energi. Orang lanjut usia duduk di kursi panjang dan menguji kalimat rindu. Mereka ingin rindu membuat mereka kuat, bukan jatuh. Anak muda menguji kalimat berani agar berani tidak buta. Para pekerja menguji kalimat pamit agar pamit tidak melukai yang tinggal. Pada hari libur kami mengajar pengunjung dari luar kota. Mereka datang untuk belajar dasar-dasar komposisi kalimat aman. Aku selalu berkata bahwa kunci pertama adalah kejelasan objek. Kunci kedua adalah ukuran aksi. Kunci ketiga adalah waktu dan izin dari sekitarmu. Jika tiga kunci itu ada, kalimatmu jarang membuat repot dunia. Aku pernah jatuh dalam cinta pada kalimat yang kususun sendiri. Kalimat itu membenahi lampu di kamar tidur. Aku menyalakannya perlahan sampai warnanya pas dengan kulit. Cahaya itu tidak tajam, cahaya itu seperti napas. Malam itu aku membaca buku dan merasa seolah halaman menua dengan lembut. Aku menutup buku dan menulis satu kalimat kecil untuk besok pagi. Kalimat itu meminta matahari masuk dengan santun. Pagi pun datang dengan kaki yang ringan. Kau pernah bertanya, bagaimana kami berdusta? Berdusta di sini memalukan dan berbahaya. Sistem tidak bisa membaca moralitas, namun ia bisa membaca ketidaksesuaian antara niat dan bentuk. Jika ketidaksesuaian terlalu besar, kalimatmu akan gagal kompilasi. Jika masih lolos dan merugikan orang, audit log akan menuntunmu ke panggilan publik. Orang yang ketahuan berdusta harus menulis 100 kalimat pemulihan. Kalimat itu dikaji oleh tim warga dan dijalankan untuk memperbaiki kerusakan. Hukuman ini berat namun membangun. Banyak yang menangis sambil menulis kalimat ke-70. Setelah itu mereka belajar untuk memilih kejujuran yang ringan dibanding kebohongan yang gelap. Ada juga hari ketika kami membiarkan kesalahan kecil berjalan sebagai pelajaran. Kesalahan kecil itu tidak membahayakan siapapun, tetapi membuat penutur sadar diri. Dengan begitu, ia tidak akan mengulangi saat berbicara di forum besar. Aku tahu surat ini panjang, tetapi aku ingin kau merasakan ritme hari-hariku. Aku ingin kau mendengar bunyi klik yang tidak terdengar saat kami mengikat kata ke dunia.
Aku ingin kau membayangkan cahaya yang menyala ketika kalimat berhasil. Aku ingin kau mencium aroma roti yang muncul saat kata selesai dipakai dengan benar. Kau mungkin berpikir bahwa semua ini terlalu magis. Bagiku ini tidak magis, ini disiplin. Kami membangun kebiasaan bertahun-tahun untuk menahan lidah pada saat yang panas. Kami membangun sistem bersama supaya tidak ada satu orang pun yang terlalu kuat. Kami menaruh rem di tempat yang sama dengan gas. Dengan begitu kami bisa melaju tanpa melupakan cara berhenti. Aku percaya dunia kalian bisa mengambil 1-2 kebiasaan dari kami tanpa memindahkan batu sedikit pun. Cobalah menulis niatmu di pagi hari. Bacalah pelan sebelum bertemu orang pertama hari itu. Ketika marah, sebutkan ukuran marahmu. Katakan 5 dari 10 agar orang lain tahu cara memelukmu. Ketika sedih, sebutkan waktunya. Katakan sampai senja saja agar sedihmu tahu kapan harus pergi. Di akhir pekan, aku suka mengunjungi pasar kalimat. Di sana seniman menjual suasana yang terikat ke kata. Ada aroma hujan yang menempel pada kata pulang. Ada rasa dingin yang mengikut pada kata rindu. Ada langkah ringan yang muncul dari kata sembuh. Aku berjalan pelan sambil mengetuk-ngetuk ritme lidah. Aku membeli setengah kilo kiasan dari penjual tua yang murah senyum. Ia bilang kiasan ini sehat karena rendah efek samping. Di rumah aku mencampurnya dengan kata dasar yang hangat. Jadi semangkuk sup kalimat yang menenangkan sore. Kau mungkin tersenyum sekarang. Senyum di duniamu tidak mengubah cuaca, tetapi di sini, senyum membuat lampu rumah sedikit lebih hangat. Itu bukan sihir, itu perjanjian warga untuk menautkan senyum pada ambang cahaya yang ramah mata. Kami melakukan ini agar malam tidak terasa tajam. Aku menutup hari dengan 3 kalimat syukur. Kalimat itu tidak membuat langit turun namun membuat dadaku lapang. Di log harian tercatat bahwa aku memilih kata yang ringan untuk tetangga. Besok aku akan memeriksa kembali apakah dahan mangga tumbuh dengan rapi. Jika tumbuhnya miring, aku akan menulis kalimat koreksi. Kalimat koreksi selalu pendek dan jujur. Kalimat itu tidak mencari pujian, kalimat itu mencari keseimbangan. Aku ingin kau ikut bermain dengan bayangan gagasan ini malam ini. Bayangkan jika kata maaf di duniamu bisa menutup pintu luka yang masih terbuka. Bayangkan jika kata tolong di duniamu bisa menyalakan lampu kecil di mata orang lain. Bayangkan jika kata cinta di duniamu bisa menurunkan suhu 1 derajat di ruangan yang tegang. Semua itu mungkin tanpa mengubah batu, karena batu paling keras pun kalah oleh manusia yang saling mendengar. Aku akan mengakhiri surat ini dengan janji yang ringan. Aku berjanji akan mengirim cerita tentang kamus perang jika kau ingin tahu sisi gelap dunia kami. Aku berjanji akan menyaring detailnya agar tidak memicu mekanisme yang tidak perlu di tempatmu. Aku berjanji akan menjaga nadaku tetap ramah seperti sore di beranda. Terima kasih sudah mendengarkan kata-kata yang panjang ini. Kau membuatku ingat bahwa kata yang jujur adalah jembatan paling kuat antara dua dunia. Salam hangat selalu untukmu yang jauh, namun dekat melalui suara. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah, aku menutup surat ini dengan hati yang tenang. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kau menyukai cerita ini, mohon tekan suka agar aku tahu kau ada di sana. Tolong berlangganan saluran agar kau tidak ketinggalan surat berikutnya. Tulis komentarmu agar aku bisa belajar dari sudut pandangmu. Jika kau ingin mendukung channel ini, silakan gunakan kode QPQR di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi untuk donasi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sama sekali berbeda. Sampai jumpa di surat berikutnya dan kuharap kau menontonnya saat pertama tayang.